itu malah membuka opportunity buat masuk ke Benar. WHO ya, malah ditelepon ya di Benar, SMS. benar, benar. Jadi itu sebuah satu momen di mana waktu kita udah hopeless, pengangguran, terus Mhm. kita iseng doang ya, iseng dengan hati gitu, pengen bagi informasi ke teman-teman, tiba-tiba ada aja peluang yang datang gitu kan. Kembali lagi di Medi Podcast pada kali ini. Tentunya kali ini kita kedatangan dokter yang spesial. Karena dokter tersebut bukan bekerja di Indonesia, tetapi di luar negeri. Memang sebelumnya beliau ini kuliahnya di Jakarta, di Indonesia. Tetapi saat ini bekerja di WHO di negaranya sebagai National Professional Officer. Di sini kita coba lihat, simak kisahnya di balik kesuksesan sampai bisa berkarir di WHO. Oke, selamat datang Dokter Eva di podcast. Terima kasih sekali sudah datang di podcast atau studio kami. Sama-sama, terima kasih juga udah mengundang saya untuk di podcast ini. Oke, jadi di Medi Podcast atau di Metals ini biasanya kita bakal start dari latar belakang pendidikan dulu, Dok. Oke. Kan dokter boleh diceritakan mungkin pengalaman pendidikannya berkuliah di mana dan kenapa bisa sampai berkuliah di tempat tersebut. Oke, oke, saya mulai dari awal kuliah itu, sebenarnya saya dari Timor Leste. Oh, dari Timor Dari Leste Timor ya, guys. Leste. Oke. Sebagai kita tahu ya dulu Timor Leste satu ya sama Indonesia, tapi sekarang sudah pisah, jadi hitungannya udah luar negeri. Betul. Oke, terus saya juga sedikit latar belakang, setengah Indonesia, setengah Timor Leste. Namun setelah merdeka itu kita bertetap di Timor Leste. Jadi SD sampai SMA itu saya lulusnya di Portuguese School di Timor Leste. Nah, lalu untuk kuliah itu saya kuliahnya di Indonesia, di UKRIDA, Universitas Kristen Krida Wacana di Jakarta Barat, Fakultas Kedokteran. Dan kenapa saya pilih di Indonesia? Karena kita tahu ya Timor Leste kan baru merdeka. Jadi sistem-sistemnya juga masih berkembang, masih banyak diperbaiki untuk lebih maksimal. Jadi saya mikirnya dengan saya bersekolah di luar negeri atau di Indonesia itu saya bisa dapat ilmu-ilmu di mana saya nanti pada akhirnya bisa membawa ke negeri saya untuk berkontribusi dan melengkapi lagi. Jadi bisa lihat dari sistem pendidikannya mungkin ya Fakultas Kedokteran di Indonesia, biar nanti di Timor Leste bisa diimplementasikan. Betul. Menarik. Jadi memang tujuannya kan itu untuk mendapat wawasan atau pengalaman lebih luas ya secara internasional. Tetapi pilihan negara kan ada banyak. Mungkin kalau di dekat Timor Leste ada Australia, Filipina juga kalau kedokterannya cukup baik ya. Kalau bedah kan di Thailand juga ada, ataupun di Indonesia gitu. Kenapa dokter akhirnya memilih di Jakarta, Indonesia untuk berpendidikan Fakultas Kedokteran? Benar. Sebenarnya sih kalau dari setelah lulus SMA tuh kan, pasti kita udah concern kan, udah kuliah di mana nih, di mana. Tapi pada saat lulus SMA tuh sebenarnya dari kelas angkatan saya SMA itu ada 2 orang dapat beasiswa kedokteran di Portugal. Oh, Nah, salah satunya adalah saya. mantap. Cuma sayang sekali karena saya anak bungsu ya dan perempuan sendiri, jadi concern atau kekhawatiran dari orang tua itu sangat besar karena Portugal itu kan di Eropa ya, jauh. Jauh. Terus untuk pesawat segala macam tuh kan lumayan pricey ya, lumayan mahal. Jadi kalau untuk mau visit, mau balik kampung gitu kan susah. Jadi concernnya di situ sehingga papa mama bilang kalau mau di Indonesia aja. Jadi kalau kenapa-napa deket gitu sih. Itu beasiswa di Itu Portugal beasiswa, ya? tapi sayangnya kita nggak ambil. Jadi di Indonesia ini kita bayar sendiri akhirnya. Oh, oke. Jadi di Jakarta nih biayanya mandiri ya? Biaya mandiri, betul. Itu kalau misalnya kuliah di Portugal nggak ada masalah terkendala bahasa kah? Enggak, karena saya juga udah SMA-nya itu udah Portuguese School. Jadi memang berbahasa Portugis. Fluence Portugis? Udah fluent sih. Dan memang di Timor Leste itu official language-nya Portugis. Oh, oke. Jadi bahasa utamanya Portugis?
bahasa official. Jadi untuk kerja, untuk Government sekolah, gitu ya. government, pembelajaran pendidikan itu semuanya Portugis. Tapi untuk bahasa lokal, mother language-nya itu bahasa Tetum namanya. Bahasa Tetum. Oke. Tetum itu mirip-mirip Portugis ya? Ya nggak terlalu mirip sih, bahasa lokalnya gitu sih. Oh, oke. Iya. Oke, menarik. Jadi kalau bahasa Portugisnya fasih nih ya, fluence. Sedangkan kalau Indonesia sendiri lancar gak sih sebenarnya selama kuliah di Jakarta? Kalau untuk Indonesia, seperti ya sekarang didengar ya, mungkin untuk daily language-nya itu fasih ya. Terutama pas awal kuliah pindah dari Timor Nah, itu Leste ke gimana? Indonesia, itu memang salah satu kendala adalah bahasa. Eh, saya memang sebelah Indonesia, sebelah Timor Leste, tapi pada saat kecil udah pindah ke Timor Leste kan, jadi bahasa sehari-hari itu memang Tetung. Indonesia itu cuma kadang sama mama, terus untuk daily language doang. Tapi pada saat awal masuk Ukrida, itu memang salah satu kendalanya di bahasa-bahasa yang bahasa pendidikan. Jadi Ya, untuk bahasa sehari-hari oke lah, tapi ada berapa kalau untuk pendidikan itu kan bahasa lebih lebih tinggi ya, lebih susah. Jadi untungnya saya juga bergaul dengan teman-teman Indonesia yang dimana mereka mengajari, membantu. Jadi kalau nggak ngerti, ada dosen lagi ajarin nggak ngerti, oh ini apa, oh ini. Jadi ya so far adaptationnya sih oke sih. oke. Dan mungkin teman-teman dari Indonesia juga, wah ini ada orang bule nih internasional ya, Ya kurang lebih kurang begitu. lebih gitu ya. Nah, itu kalau misalnya di Ukraina ini sebenarnya memang banyak mahasiswa dari luar negeri kah? Atau memang cuman dokter Eva aja yang dari Timor Leste mungkin atau dari negara lain yang di Ukraina? Sejauh yang saya tahu ya dari angkatan saya itu, yang saya tahu itu waktu itu saya sendiri dengan kakak saya. Kakak saya juga seorang dokter, dia juga lulusan Ukrida. Lalu ada teman-teman dari Malaysia. Jadi dari Ukrida itu Oke. banyak teman-teman dari Malaysia dan waktu itu salah satu kalau nggak salah ya dari bagian Afrika atau Kongo gitu kalau nggak salah. Afrika atau Kongo. So far yang saya tahu Oke. mereka. Tapi kalau sekarang ada banyak lagi nggak tahu, kurang tahu. Oh, jadi memang ada beberapa dari negara luar ya. Betul. Oke. Selama di perkuliahan preklinik ataupun koas ada hal-hal yang menarik ya, Dok? Mungkin yang berbeda dari Timur Leste di Indonesia atau mungkin pengalaman koasnya yang menarik gitu. Pastinya jauh berbeda ya setelah saya tahu kalau di Timor Leste itu sistemnya lumayan berbeda dengan sistem FK Ukrida di Indonesia. Oke. Uh, Terus untuk kehidupan pendidikan yang lebih menarik itu ya saya banyak belajar sih karena saya juga rantau ya. Merantau di mana banyak kendala challenge. Contohnya kalau kita merantau itu pastinya kayak keuangan, kalau sakit semuanya sendiri ya. Ya, di-handle sendiri Di-handle ya. sendiri. Jadi itu salah satu pembelajaran yang membuat saya lebih mandiri. Jadi menjadi anak rantau itu bukan negatif sih, sebenarnya itu poin plus malah ya, harus bersyukur ya. Itu justru memicu kita Betul, buat bisa betul. handle ya. Benar, jadi mandiri. Terus soalnya saya pernah tuh, sedikit cerita ya, saya pernah tuh sakit kayak ke tulang ayam masuk di tenggorokan ya. Sedek gitu ya. Kesedek. Terus Nyangkut. benar-benar sampai nggak bisa ngomong, nggak bisa napas, terus nggak ada siapa-siapa. Sedangkan saya dengan keadaan kayak gini saya harus nyetir sendiri ke rumah sakit. Itu benar-benar kayak di saat itu tuh baru kerasa kayak oh ini ya hidup anak rantau gitu sendiri gitu. I see. Jadi ya pembelajarannya banyak banget sih. Oke. Nah, ini buat teman-teman brosis yang mungkin sekarang lagi di FK, lagi ngerantau, stres kuliah tapi harus handle sendiri. Semoga ini bisa support mereka juga ya, bisa memotivasi lah gitu. Oke, kita lanjut mungkin Dok dari background pendidikan. Akhirnya dokter kan selesai pendidikan preklinik sekitar 3,5 tahun sama koas sekitar 1,5 tahun ya. Selanjutnya kan tidak melanjutkan internship atau PMPPD ya, betul ya? Betul. Itu selanjutnya bisa ceritakan Dok mungkin pengalaman dokter setelah lulus, lalu pertama kali balik lagi ke Timor Leste, kira-kira proses berkarirnya seperti apa ya di sana? Oke. Setelah lulus koas itu kan teman-teman yang Indonesia itu lanjut ke MPPD. Tapi saya karena WNA itu nanti saya beradaptasinya sama sistem di negeri saya gitu kan. Jadi setelah koas, wisuda, habis itu balik, disitulah momen-momen transisi ya dari
kuliah, habis itu untuk mencari pekerjaan itu salah satu periode di mana kita banyak galau. Banyak galau. Jadi pasti semua orang ada melewati fase itu sih. Quarter life crisis ya. Quarter life crisis ya. Jadi udah selesai kuliah, terus pasti orang tua dan orang sekitar tuh menuntut kita, ayo kapan kerja, ayo udah lamar di mana, pasti kayak gitu kan. Nah, di momen itu memang ada satu momen down sih, kayak pernah, pengangguran nih, pengangguran. Cuman, awal-awalnya sebagai kita belajar di kampus, kita melakukan penyuluhan sebagai dokter ya. Jadi situ melakukan penyuluhan? Iya, jadi secara di media, iseng doang. Oh, digital? Iseng doang. Jadi benar-benar kayak, waktu itu kalau nggak salah lagi COVID. Isu-isu di awal COVID. Terus ceritanya lagi pengangguran kan. Terus ya udah kita iseng bikin, iseng bikin, COVID ini, jadi promosi kesehatan lah. Di YouTube itu? Di YouTube. Di YouTube. Cuma iseng doang. Habis itu nggak tahu kenapa viral di Timor Leste. Viral di Timor Leste. Terus habis viral, terus ada teman dari WHO. Sebenarnya bukan teman sih, satu orang kontak dari WHO, menawarkan mau kerja di sini nggak gitu. Sebagai waktu itu bukan tentang COVID, waktu itu sebagai program asisten di NTD. Neglected Tropical Disease. Penyakit infeksi tropikal gitu ya? Iya, yang neglected. Ya. Nah, setelah itu kaget nih, kok bisa dipanggil gitu kan, maksudnya diajak. Terus udah join, kan kesempatan ya. Bener-bener nggak terduga ditawarin gitu. Terus masuk, habis itu saya sebagai program asisten, di mana itu kita ada satu project di field, di lapangan, tentang survei kaki gajah, tentang filariasis, tentang cacing gitu-gitu. Jadi kita lebih ke 13 distrik di Timor Leste itu kita keliling. Just to know, di Timor Leste itu ada 13 distrik, itu masih provinsi ya? Mirip-mirip provinsi ya? Betul, kita panggilnya distrik, municipality kita bilangnya. Municipality ya, oke. Menarik, jadi malah sebenarnya dokter ini nggak daftar WHO ya. Itu kan kalau misalnya, soalnya gini loh, kita sebagai dokter di Indonesia yang memang jika suka ke arah public health, itu pasti WHO itu menjadi suatu yang primadona gitu loh. Semua orang pasti mau masuk WHO lah gitu. Sedangkan dokter Eva ini untuk masuk, dan biasanya daftar sulit. Betul. Jadi kita buat daftar itu masuk itu susah gitu. Tapi ternyata karena dokter Eva viral di media sosial gitu, itu malah membuka opportunity buat masuk ke WHO ya, malah ditelepon ya di SMS. Benar. Jadi itu satu momen di mana waktu kita udah hopeless, pengangguran, terus kita iseng doang ya, iseng dengan hati gitu, pengen bagi informasi ke teman-teman, tiba-tiba ada aja peluang yang datang gitu kan. Cuman waktu itu memang di WHO itu untuk rekrutmen itu ada beberapa pilihan. Jadi ada kontrak, ada short term kontrak, ada yang emang melewati kompetisi gitu-gitu. Jadi yang waktu itu yang saya dapat itu yang short term kontrak. Iya, jadi basis on the project. Jadi emang ada project dan kebetulan lagi butuh program asisten. Jadi kebetulan saya diajak untuk join. Jadi mulai dari situ saya join. Start dari situ ya. Start join WHO-nya dari situ ya. Join WHO-nya dari situ. Jadi sebelum WHO di Timor Leste itu belum bekerja, itu first time job. Sebenarnya sih ya, untuk info memang kita dari keluarga ada klinik sebenarnya ya. Ada klinik pribadi dan bantu-bantu di sana lah di awalnya itu. Cuman ya gimana ya, dari keluarga bilangnya itu bukan pekerjaan. Iyalah. Iya kan, gitu ya. Iya, image-nya kayak gitu. Walaupun memang kita sebenarnya bekerja sebagai dokter. Cuman, tapi di keluarga sendiri. Iya, di keluarga sendiri maunya ada kayak kerja yang digaji dari orang lain, bukan dari keluarga gitu. Jadi ya itu awalnya dari klinik, habis itu first career yang benar-benar karir profesional itu di WHO. Dari WHO ya.
Ya menarik. Jadi ini nanti Dokter Eva kerja di bagian penyakit infeksi neglected ya. Neglected Nah, tropical itu disease. kayak penyakit filariasis, cacing. Boleh ceritain nggak sih sebenarnya isu kesehatan itu seperti apa? Lalu WHO itu dokter itu posisi itu seperti apa? Lalu berkolaborasi dengan siapa aja ya selama bekerja Hmm. di situ? Pengalaman saya ya waktu masuk join WHO itu, kita WHO-nya memang bekerja sama erat dengan Menteri Kesehatan. Jadi salah satu partner terkuat di Timor Leste itu WHO dengan Menteri Kesehatan. Oke. Tapi memang tidak tutup kemungkinan untuk bekerja sama dengan NGO yang lain sebagai supporter ke Menteri Kesehatan. Tapi memang kita patokannya dari kayak contohnya request dari Menteri Kesehatan butuh support apa, WHO-nya selalu support. Jadi pada waktu itu kita memang proyeknya tentang filariasis ya. Filariasis itu di 13 municipality, dan memang kita mau proyek pemberantasan filariasis ya, okay. dimana tahun ini masih, kalau nggak salah tahun ini tuh survei terakhir untuk mendapat sertifikat free dari filariasis sih. Oke. Oh, jadi memang tujuannya buat mencegah penyakit infeksi supaya filariasis sama cacing itu penyakit yang berhubungan dengan cacing itu hilang ya? Iya, tapi kita lebih fokusnya filariasis sih. Apa yang dokter lakukan untuk ke lapangan itu, misalnya case filariasis ya, dokter ini ke sana ngapain aja, lalu secara detail apa sih setelah datang ke lapangan terus ngapain aja WHO itu sampai supaya pendataan itu bisa bikin filariasisnya hilang gitu? Sebenarnya pekerjaan kita tuh lebih mendata dan mengkontrol dan membuat preventif ya. Karena kan lebih ke kesehatan masyarakat, primary health care. Jadi pada proyek itu tuh kita lebih bikin screening, lebih tes semua. Kita targetnya adalah anak sekolahan. Jadi kita cek apakah ada telur-telur cacing di BAB mereka. Jadi benar-benar pekerjaan tuh kayak collect all the stool gitu. Oh, oke. Iya, collect Jadi, all the stool. Terus nanti dari hasil stool itu besoknya murid-murid itu bawa stoolnya mereka. Terus itu untuk cacing ya. Kalau untuk yang filariasisnya kita periksa lewat kapiler darah. Oke. Ya, jadi kita 2 hari biasanya kita per sekolah. Per sekolah. Oke. Jadi memang kita targetnya itu untuk anak-anak sekolah. Jadi kita 2 hari di satu lokasi. Itu lokasi pertama kita kasih tempat stool kayak urin botol gitu, ya, pot. Buat masukin stoolnya. Terus hari besok mereka balikin stoolnya. Nanti stoolnya itu akan taruh di transfer ke laboratorium buat periksa untuk telur cacing. Terus sedangkan untuk filariasis kita lebih ke rapid test. Lewat darah, kapilari ya. Oke, jadi itu berjalan selama 6 bulan. Itu sebenarnya proyeknya itu berapa tahun, dari kalau saya nggak salah dari 2018 atau 2015 ya. Jadi ada fase-fasenya gitu. Cuma saya nggak ikutin lengkap. Saya baru masuknya itu antara 2019 atau 2020 gitu. Oke. Nah setelah itu kan berarti dokter ini case-nya di lapangan ya. Betul. Sebagai pelaksana lapangan ya. Selanjutnya bisa ceritain nggak bagaimana karirnya dari pelaksana proyek lapangan, short term project tadi, terus naik karirnya sampai national professional officer, karena itu setahu saya itu layer ketiga ya, ada direktur, ada lapisan apa lagi, baru national professional officer, benar gak sih? Ya national professional itu di atasnya program asistensi. Oh, di atas program asisten, national professional officer. Iya, technical officer, habis itu ada konsultan, habis itu ada WHO representative. Oh, itu kurang lebih direkturnya begitu. Itu ya? Iya. Oke. Bisa diceritain mungkin dari project ini terus tiba-tiba naik itunya apa, strukturalnya? Jadi sebenarnya itu dari project itu kan short term kontrak ya. Short term kontrak itu saya sempat break. Jadi setelah 6 bulan break, habis itu diperpanjang 6 bulan lagi untuk kontraknya. Setelah itu saya ditawarkan di bagian communicable disease. Jadi sebelumnya kan NTD, neglected tropical disease. Habis itu saya ditawarkan sebagai awalnya program asisten juga di communicable disease.
Nah, itu communicable disease itu lebih ke area infeksius yang menular, penyakit menular ya. Communicable disease itu penyakit menular, jadi lebih luas lagi. Kalau tropical disease kan infeksi yang ter-neglected ya, kalau Indonesianya ter-neglected. Tidak terlalu difokusin ya, tidak terlalu itu. Tapi sekarang ke communicable disease itu yang semua penyakit menular kayak TBC, HIV, DBD, malaria gitu. Habis itu dari situ barulah ada lagi offer menjadi National Professional Officer. Tapi untuk spesifiknya ke bagian HIV sama IVBD, jadi infection vector-borne disease. Vector-borne disease. Ya, lebih ke vector-borne disease. DBD dong ya? DBD, malaria. Sebenarnya filariasis juga semi-semi dari vector-borne sih. Betul. Jadi cuman pekerjaan kita ya kadang kita saling membantu merangkup. Soalnya kan under communicable disease tetap kan. Jadi saya juga masih kayak bantu di bagian TB, masih bagian rabies. Akhir-akhir ini isunya adalah ada kasus rabies kan di perbatasan dari Timor Leste ke Indonesia. Oh, oke. Gitu. Apa yang menjadi challenge atau sangat perbedaan dari yang sebelumnya di program asisten ya? Itu dengan National Professional Officer gitu. Kalau dari pengalaman saya lebih ke koordinasi. Kalau National Professional Officer itu kita harus lebih berkoordinasi dengan Menteri Kesehatan. Jadi sebagai nasional profesional, jadi kita harus lebih dekat untuk bagian koordinasi, untuk bikin diskusi, begitu-begitu kita harus lebih dekat ke bagian Menteri Kesehatannya. Jadi bagian dari yang selain di luar WHO itu kita yang harus approach sih. Oke, jadi National Professional Officer itu lebih ke kemitraannya ya, ke kemitraan dengan Kemenkes, berarti harus approach ke Kemenkes. Iya. Lebih deg-degan dong ya? Iya sih, harus benar-benar kayak gimana kita bekerjanya seprofesional mungkin, sediplomatis mungkin. Jadi saya belajar bagaimana kita berdiskusi dengan orang kementerian gitu kan. Terus cara bahasanya juga berbeda. Kalau dulu program asisten kan kita lebih ke sekolah lagi ya, anak sekolah lagi. Iya, langsung di lapangan. Terus kita kan menurutin saja, melakukan support teknikal ya, lebih ke teknikal. Tapi kalau yang ini yang saya belajar banyak sih gimana cara berkoordinasi sama gimana cara berdiskusi dengan orang-orang kementerian gitu sih. Oke. Selama bekerja di bidang tersebut, Dokter Eva, apa yang membuat challenge ataupun hal yang menarik, yang seru gitu, yang akhirnya, waduh, ini ternyata problemnya banyak, atau challenge-nya banyak ya untuk ditanganin ya. Kalau dari pengalaman pribadi sih challenge-nya banyak banget sih. Challenge secara profesional, challenge secara lingkungan, terus challenge secara teknikal juga. Kalau contohnya itu, kalau yang lingkungan itu di mana kita bekerja pasti ada aja ya lingkungan yang kurang pro atau gitu-gitu pasti ada. Yeah. Terus untuk secara challenge profesional itu lebih ke pengalaman baru, jadi kita harus banyak belajar, gitu sih. Kurang lebih begitu sih challenge-nya. Oke, mungkin lebih komunikasi, terus lebih ke gimana menghandle schedule gitu, contohnya kita ada project ini, terus gimana kita bisa follow up dengan kementerian, karena pasti sibuk banget kan, orang kementerian juga pasti project dan programnya banyak, gitu kan, gimana kita bisa manage gitu sih. Iya, Bu, untuk memanage tersebut ya. Oke. Iya, kalau misalnya kita lihat kan dokter-dokter atau calon dokter itu biasanya tertariknya ke arah spesialis. Oke. Ke arah spesialis ya. Oh, saya mau jadi dokter spesialis jantung, mau jadi dokter spesialis anak gitu. Nah, sedangkan public health ini kurang dilihat atau maksudnya kurang terpapar lah selama kita mahasiswa kedokteran. Nah, Dokter Eva bisa gak sharing apa sih yang membuat menarik selama Dokter Eva kerja di WHO yang mungkin bisa memberikan insight dan motivasi juga ke mahasiswa kedokteran di luar sana bahwa ini suatu karir yang menyenangkan dan seru gitu. Sebenarnya sih balik lagi dari masing-masing ya.
banyak orang pasti nanya, kenapa nggak ambil spesialis, kenapa malah ambil S2 gitu kan. Pilihan masing-masing. Cuma untuk menurut saya, terutama karena saya orang Timor Leste dan Timor Leste adalah negara yang baru ya. Jadi saya mau di mana kontribusi saya itu lebih ke primary healthcare atau public health kan. Karena yang saya lihat itu memang pengetahuan dari kesehatannya itu masih kurang. Jadi informasi tentang kesehatan itu masih belum banyak disebarkan untuk masyarakat. Jadi public health ini adalah satu ujung tombak mungkin ya. Ujung tombak di mana saya bisa berkontribusi. Jadi bisa membantu masyarakat lebih aware tentang kesehatan. Karena kan primary healthcare dulu baru ke secondary ya. Betul. Nah, kalau memang kita ada secondary, kita ada rumah sakit, tapi kita nggak ada informasi yang cukup untuk masyarakat, si masyarakat nih susah ke tempat situ. Pasti ada ke dukun, ke obat tradisional, betul nggak? Karena fasilitas kesehatan pastinya terbatas ya. Iya. Maksudnya secondary healthcare itu biasanya sih memang tidak bisa full cover seluruh. Betul. Apalagi kalau misalnya sistemnya baru gitu kan. Betul. Cuma balik lagi sebenarnya itu adalah informasi yang kurang. Di sana itu rumah sakitnya masih gratis padahal. Gratis, semuanya bisa akses. Cuman memang kadang ada yang misinformation, dibilangnya rumah sakit ini lebih baik ke dukun atau lebih baik itu berarti salahnya di bagian informasi ya. Sama kayak di sini juga. Iya, jadi memang itu yang saya punya tujuan saya itu adalah gimana kita mengembangkan pengetahuan tentang kesehatan di dalam masyarakat, sehingga masyarakat itu lebih memilih ke rumah sakit dibanding ke lebih memilih ke dukun. Iya, lebih milih ke rumah sakit dibanding ke dukun. Iya. Itu makanya kenapa public health ini sangat penting sekali, terutama di Timor Leste menurut saya. Iya, mantap. Thank you banget ya Dokter Eva atas sharingnya. Sangat insightful sekali. Tentunya memang akhirnya memang ujung tombaknya adalah primary healthcare sebenarnya ya. Betul. Pencegahan penyakit tersebut agar masyarakat teredukasi, fasilitas kesehatan juga jadi lambat laun akan lebih baik. Oke, sebelum kita tutup, Dokter Eva boleh sharing mungkin ke teman-teman titip pesan-pesan apa yang Dokter Eva mau sampaikan supaya mahasiswa kedokteran itu bisa semangat kuliahnya dan pada endingnya mengetahui nih, karir saya mungkin salah satunya ke arah public health di WHO mungkin ataupun di NGO lainnya. Pesan saya sih tetap semangat ya buat teman-teman sejawat atau masih yang di pendidikan, tetap semangat. Pasti banyak banget challenge-nya sih, up and down-nya banyak banget. Apalagi itu di masa transisi udah selesai kuliah, lalu habis itu mencari kerja, itu memang gak gampang. Apalagi ada banyak tuntutan dari lingkungan gitu kan. Cuman ikutin aja passion kalian di mana. Tidak ada yang lebih baik, tidak ada yang lebih buruk. Jadi tergantung passion. Jadi passion kalian di mana, ikutin passion aja. Pasti suksesnya di situ sih. Oke, siap. Sekali lagi terima kasih Dokter Eva untuk insight-insight ya. Sangat memberikan wawasan apalagi untuk mahasiswa di luar sana yang lagi merantau. Sama-sama. Oke, kalau gitu. Oke, Brosis, mungkin sekian podcast dari Medi Podcast kali ini dengan Dokter Eva. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di podcast berikutnya. Prepare Doctor.